biasa ya di awal semester lalu. Gimana ada kemarin semester ujian semester lalu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau periksa dulu. Coba lihat di sekelilingnya udah bersih. Ada sampah ya? Oke, alhamdulillah sudah bersih. Kemudian jadi hari ini kita mulai pelajaran tepat waktu jam 8. Harapannya bisa kita maksimalkan dengan baik. Kemudian silakan tolong ketua kelas pimpin doa. Berdoa dengan menggunakan masker ya, jadi jaga jarak karena kita kan sedang musim pandemi seperti ini. Jadi kita harus lebih waspada. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalkan nggak ada, berarti hari ini semua kalian hadir ya? Ya. Oke, jadi di pertemuan pertama setelah libur semester ini kita akan masuk ke dalam bab baru, bab pertama yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegangan. Nah, jadi untuk submateri yang pertamanya itu adalah tentang ini, tentang momen gaya atau torsi. Nah, tentang momen gaya atau torsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 poin yang akan kita capai, yaitu yang pertama, silakan dibaca. Sudah semua ya? Sudah dibaca. Nah, jadi di kegiatan ini yang akan kita capai nih dalam pembelajaran. Harapannya kita bisa paham, bisa dapat ilmu hari ini ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk teknik penilaian. Jadi keaktifan, kemudian pengetahuan juga akan dinilai nanti. Harapannya kalian aktif lah, menumbuhkan sikap-sikap ilmiah, menumbuhkan pokoknya dalam kegiatan pembelajaran nanti. Harapan itu nanti kalian jangan harus aktif sama-sama ya. Jangan malu untuk bertanya atau memberi pendapat. Siapa tahu menurut kalian itu salah atau kurang tepat yang dikemukakan. Jadi sangat-sangat dibolehkan kalian untuk memberi pendapat. Nah, juga ada juga pengetahuan. Nah, di pengetahuan nanti akan ada beberapa soal kuis yang akan kalian kerjakan ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam review dulu. Jadi sebelumnya di kelas 10 kita sudah belajar yang namanya gaya. Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat gaya? Siapa yang masih ingat gaya? Siapa yang masih ingat apa itu gaya? Oke, silakan Rahmat.
itu gaya juga. Ayo, siapa? Coba sekarang dulu tes satu orang siapa yang jadi ini hitung satu ya. Coba sekarang kita coba dulu satu orang yang masa siapa yang mau? Coba tunjuk tangan siapa mau? Oke, berarti Ratna ya. Coba satu. Di tengah-tengah yang ambil ya, ada di semua pembagian, tenang aja. Coba perhatikan di proses membuka dengan menutup pintu. Buang-buang. Ini pintunya sedikit ini ya, coba. Yang lain coba perhatikan. Kalian semuanya pasti pernah buka pintu, pernah nggak? Pernah. Semua pasti pernah buka pintu kan? Iya. Nah sekarang coba, seandainya pintu ini coba buka. Nah ini gagangnya udah kapot, jadi luar aja. Coba kalau misalkan pintunya dibuka dan ditutup lewat gagang. Coba tarik. Oke, tutup. Tutup yang lepas. Atau lewat luar aja. Coba tutup. Tutup. Coba buka lagi. Oke, sekarang coba tes kalau seandainya di tengah. Di tengah ini. Coba dorong. Mudah atau susah? Mana yang lebih mudah? Lebih mudah digagang kan? Coba sekarang di sini, pas pensilnya. Coba dorong. Coba dorong. Pas pensil di sini. Jalan nggak pintunya? Kalau pas pensil kita dorong, jalan nggak? Lambat. Lambat ya? Oke. Jadi itu. Oke, silakan dulu. Terima kasih kepada jadi sepertinya nggak kita coba tuh kita udah pernah sering setiap hari membuka dan menutup pintu. Otomatis kita membuka di gagang pintu, ya kan? Kita membuka di gagang pintu. Nanti coba sesekali sampai ke rumah ataupun di sini juga siapa yang mau nanti boleh ketika dalam diskusi dalam kelompok silahkan baru coba dorong di gagang dengan di engselnya. Kira-kira di engsel jalan nggak pintunya kalau kita dorong? Lambat ya? Nggak mau pun kita dorong kan? Kalau misal pas di engsel otomatis pintu nggak akan bergerak. Nanti kita akan tinjau kenapa itu bisa terjadi, ya kan? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan apa nih di gambar yang kita tampilkan ini. Apa kira-kira gambar apa yang nampak itu ini? Gambar ban mobil. Kira-kira sedang diapakan ban mobil itu? Apa kan? Gambar berarti ada gambar apa? Gambar ban mobil yang sedang ini belum jelas nih apakah itu dibuka atau dipasang kembali bannya ya. Tapi akan jelas nanti kalau kalian nonton video. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum ibu lanjut? Ada pertanyaan nggak sebelum ibu lanjut tentang gambar ini? Ada. Oke, silakan Rahma. Bu, kenapa itu isinya model itu? Kenapa nggak pakai tangan aja? Iya, kenapa ya nggak pakai tangan aja kayak buka pintu tadi pakai tangan ya? Ini kenapa kita mesti harus kunci dan modelnya panjang pun seperti itu, ya kan? Nah, coba sekarang untuk lebih memahami atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kamu, coba sekarang perhatikan
mobilnya begini. Bisa buat membuka, tapi untuk yang perempuan atau seseorang yang tidak biasa misalnya mereka akan mengalami kesulitan dalam membukanya ini. Nah, kalau saya ini kan kurang gampang ya, ini bisa. Tapi ini karena lebih kecil, tekanannya kecil dari sengaja membukanya agak susah. Seperti ini. Kalau yang fungsinya itu bukan mobil, misalkan mencoba yang model barat, kelebihannya terletak pada ini namanya. Jadi kalau kita bisa lihat ukuran tenaga seperti ini seperti ini. Kita tidak ini kita bisa Lihat arahnya kemana. Kalau mau buka. akan dengan panjang ini. Nah, itu dikencangkan ya. Karena arahnya Nah, itu dikencangkan. Sesuai dengan hasil belajar kalian di semester lalu. Jadi baginya tersebar merata, nggak ada yang sesama pinter-pinter yang tinggi nilai, kita sama-sama ya. Jadi ini sudah dibagikan. Silakan duduk ke kelompoknya. Sudah dalam kelompok ya? Sudah. Oke. Jadi ini akan memberikan materi ajar dengan LKPD. Oke, jadi coba perhatikan semuanya. Jadi di situ ada dua macam strategi
LKP sebagai penunjang untuk kalian bisa searching nanti. Jadi harapan ibu silahkan berdiskusi dengan teman sekelompokmu, silahkan berdiskusi, ikuti petunjuk dan langkah-langkah sesuai seperti LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, jadi lembar kegiatan kalian. Nah, kita buka permohonan pertama, ikuti sesuai dengan langkah LKPD, ibu akan membimbing akan mengarahkan. Silahkan bertanya bila ada yang kurang dipahami ya. Oke. Isi terus ya. Dibaca setiap halamannya ya, supaya kalian jelas nanti apa yang harus dikerjakan. Jangan lupa akses ke dalam link rumah belajar yang kemarin kita sudah ada akun semua kan? Nah, silakan login ke akun kalian masing-masing dan di sana kamu bisa klik sumber belajar, lihat materi momen gaya hari ini sebagai penunjang informasi untuk kalian bisa mengisi LKPD. Nah, ya yang di ya, jangan dipakai yang lain dulu ya. Ya, disimpan dulu sosmednya. Kalian fokus saja ke pencarian materi hari ini ya. Sekian yang materi aja. Itu ada yang dilampirkan juga sumber link video tadi. Kalau mau diulang-ulang boleh pada klik di LKPD-nya ada tuh melampirkan linknya. Bu, jangan nomor 4 tapi coret-coret di sini saja. Nomor 4 kegiatan 1. Nah, di nomor 4 kegiatan 1 itu kan diminta kalian menggambarkan di mana dengan gayanya yang R kan? Ya, langsung digambar di gambar itu. Kamu tarik garis dari mana sampai ke mana R-nya. Ya, yang lain ada pertanyaan? Nah, bisa ya? Paham ya, Rizka ya? Nah, langsung digambar saja. Ada yang masuk ke kegiatan 2? Ada ya? Ada masalah di kegiatan 2? Nggak ada masalah ya? Belum ada. Di kegiatan 3 nanti baru ada soal hitungan. Di kegiatan 3 sudah diletakkan, sudah dilampirkan soal hitungan. Insya Allah bisa. Kalau kamu dapat
Oke. Dan kepada kelompok lain silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kegiatan 1. Nomor 1. Jika kunci A diberi gaya tekan F ke arah seperti terlihat pada gambar, apa yang terjadi pada skru? Kemanakah arah perputaran skru? Jawab. Jika kunci A diberi gaya tekan F seperti gambar A, maka skru akan terbuka. Nomor 2. Arah perputaran skru akan berlawanan jarum jam. Jika pada gambar A diberi gaya F yang besarnya berbeda, misalnya 10N dan 15N, manakah yang lebih mudah untuk memutar skru? Mengapa demikian? Jawab. Yang lebih mudah memutar skru adalah gaya yang lebih besar, yaitu 15N. Hal ini dikarenakan gaya yang besar akan menghasilkan perputaran skru lebih cepat dan mudah. Nomor 3. Jika besar gaya F mempengaruhi kemampuan perputaran skru, hubungan gaya F dengan kemampuan perputaran skru adalah? Jawaban. Hubungan gaya F dengan kemampuan perputaran skru adalah semakin besar gaya, semakin mudah dan cepat skru berputar. Hubungannya berbanding lurus. Nomor 4. Dengan gaya R adalah jarak dari poros skru ke titik gaya F. Gambarlah R untuk masing-masing gambar di bawah. Anggap di bawah berpotensi sama dengan kunci R. Gambar ada di nomor 5. Jika gaya F yang diberi besarnya sama untuk ketiga gambar di atas, manakah yang lebih mudah untuk memutar skru? Dan manakah cara yang lebih sulit untuk memutar skru? Lalu mengapa demikian? Jawab. Jika gaya F sama pada ketiga kasus di atas, maka cara yang lebih mudah memutar skru adalah nomor A, dan yang lebih sulit adalah nomor C. Hal ini dikarenakan semakin besar jarak R, maka akan semakin mudah skru berputar, begitu juga sebaliknya. Nomor 6. Jika dengan gaya R juga mempengaruhi kemampuan perputaran skru, hubungan dengan gaya dengan kemampuan perputaran skru adalah? Jawab. Hubungan dengan gaya R dengan kemampuan berputar skru adalah berbanding lurus. Jika kemampuan perputaran skru diistilahkan dengan momen gaya torsi, maka dari jawab nomor 2 dan 3 di atas diperoleh hubungan torsi dengan besar gaya dan letak gaya adalah R dan istilah F. Jadi besaran yang mempengaruhi momen gaya adalah? Jawab. 1. Gaya F. 2. Dengan gaya R. Kegiatan 2. Di bawah ini diperlihatkan sebuah kunci Inggris yang digunakan untuk memutar baut pada sebuah mesin. Jika gaya F yang diberi membentuk sudut,
berputar? Tidak. Mengapa demikian? Jawab. Karena tidak ada lengan gaya. Nilainya 0 sehingga torsi bernilai 0. Sekarang kesimpulan. 1. Pada proses pembukaan pintu ruang kelas berlaku konsep torsi momen gaya, di mana semakin jauh gaya diberikan saat membuka atau menutup pintu dari poros engsel pintu, maka akan semakin besar momen gaya torsinya. 2. Pada proses membuka roda dan mobil menggunakan kunci L atau lengan panjang akan lebih mudah karena torsinya lebih besar. Nomor 3. Besaran-besaran fisika yang berlaku pada momen gaya atau torsi adalah gaya F yang satuannya Newton N diperkalikan dengan gaya F. Torsi adalah besaran vektor yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Gaya yang diberikan tegak dengan gaya yang terhubung ke sumbu putar poros. Jika diputar searah jalan jam, maka torsi bernilai negatif berlawanan arah positif. Oke, sudah selesai kan persoalan? Nah, kalian sudah punya hasil presentasi ya. Untuk gambar-gambarnya kalian nggak punya sendiri, nggak mungkin dijelaskan ya. Jadi kalian sudah tahu jawaban mereka di setiap pertanyaannya. Sekarang dipersilakan apabila ada yang ditanyakan, silakan kelompok 2 nanti ya, kelompok 2. Oke, harap bagi kerja ya depannya. Coba dengarkan pertanyaan. Pada gambar nomor 4, manakah lebih mudah menekan serup? Nah, gambar nomor 4. Silakan lihat gambar nomor 4. Gambar nomor 4, manakah yang lebih mudah menekan suku ya? Ya. Silakan. Siapa yang jawab? Bagi tugas. Jawab Mawar. Hal ini karena semakin besar jarak R, maka Mana yang lebih mudah dulu? Mana yang lebih mudah dari jawabannya? Jawab. Yang lebih mudah. hal ini karena semakin besar jarak R, maka akan semakin mudah skru berputar, begitu juga sebaliknya. Nah, gimana antara kelompok 2 diterima? Terima ya. Jadi katanya jawabannya A ya. Nanti kita lihat sama-sama benar atau salah jawabannya A. Kemudian silakan, ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ada. Oke, kelompok 3 silakan. Kalau diberi gaya di poros, apakah menyebutkan kunci? Tidak. Tidak, karena tidak ada lengan gaya. Gimana? Sudah ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Atau silakan kembali. Saya mau kita nggak lama. Sekarang kita klarifikasi atau kita sama-sama nanti bukunya kita akan tarik kesimpulan ya. Sama-sama nanti bukunya akan kita tarik kesimpulan. Sebelumnya ibu minta kumpulkan dulu nih LKPP dan nomor pengajaran semua. Silakan kumpul di sini. Nah, sekarang sama-sama kita akan akan klarifikasi apa jawaban. Tadi kan kalian sudah melakukan diskusi ya kan? Ya. Nah, diskusi tentang 3 aktivitas atau 3 kegiatan yang di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian. Itu yang nomor 1. Coba kita perhatikan tadi. Jika kunci L diberi gaya F ke arah seperti terlihat pada gambar, ada tadi gambarnya ya? Ya. Nah, pada gambar tadi. Nah, apa yang terjadi pada skru? Lalu kemanakah arah putarnya? Yang terjadi pada skru adalah skru akan berputar, ya kan? Ada dari di video nampak skrunya akan berputar. Nah, kalau misalkan skrunya ini terbuka, maka putarnya adalah berlawanan arah jauh. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, pada gambar A tadi, yang mana gambar A? Yang ini ya?
Newton, satu lagi 15 Newton. Manakah yang lebih mudah untuk memutar skru? Mana kira-kira? Yang lebih mudah? Yang gayanya lebih besar, ya kan? Berarti jawabannya yang gayanya 15 Newton. Lalu mengapa demikian? Karena kalau misalkan gayanya itu besar, berarti momen gayanya juga lebih besar. Ini harus ya. Kemudian nomor 3, jika gaya F mempengaruhi kemampuan putaran skru, hubungan gaya F dengan kemampuan putaran skru adalah berbanding lurus. Kan nampak tadi di nomor 2 ya, semakin besar nilai gaya F, maka akan semakin besar kemampuan skru untuk berputar, maka akan menghasilkan momen gaya yang besar, sehingga si skru tadi bisa berputar. Nah, kemudian nomor 4 di gambar tadi Ibu lihat semuanya udah benar ya, sudah benar memberi tanda di mana dari mana ke mana dengan gaya F, karena itu gambar ya. Nah, untuk nomor 5, jika gaya F diberikan sama untuk ketiga kasus gambar ini, nah pertanyaannya manakah cara yang lebih mudah untuk memutar skru? Berarti cara yang lebih mudahnya itu adalah yang nomor A. Itu jadi jawabannya sama semua ya. Jadi yang nomor A yang lebih mudah memutar skru. Kenapa lebih mudah? Karena A itu lebih panjang airnya kan? Kan sama kayak prinsip kunci tadi. Yang lengannya lebih panjang maka akan lebih mudah untuk memutar skru. Nah, berarti selanjutnya hubungan gaya R dengan kemampuan berputar skru. Hubungannya itu berbanding lurus. Kemudian rumusnya nomor 7, ada torsi berarti R ini jangan baca silang aja, boleh silang tapi dikali silang dengan F atau R cross F. Jangan lupa ya aturan cross dan dot di kelas 1 ya. Di kelas 10 kita udah kemarin aturan dot dan cross ya. Oke, selanjutnya di kegiatan 2 ini sama aja. Di kegiatan 2 itu lihat sama nih, persis dengan kegiatan 1, bedanya di kegiatan 2 sudah diletakkan sudut. Kalau di kegiatan sudut itu boleh alfa, boleh theta, bentuk buka seperti ini udah ada di kelas 10 ya. Boleh simbolnya itu alfa, boleh theta, tergantung soalnya mau yang mana. Nah, soalnya ini. Jadi kalau misalkan kalian belum belajar di kelas 1 bikin alfa, jadi jangan bingung. Di kelas 2-nya juga sama, ini menunjukkan sudut. Nah, kalau misalkan di kasus di kegiatan 2 sudah ada sudut, gimana solusinya? Coba kita lihat nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, jika kunci Inggris diberi gaya F yang membentuk sudut theta, kemanakah arah putar skru? Nah, coba lihat. Ini kan menyamping ya? Menyamping ya kan? Bukan sejajar, bukan juga tegak lurus, tapi menyamping. Maka tugas kita adalah memproyeksikan gaya-gayanya, ya kan? Jangan lupa memproyeksikan gaya-gayanya. Nah, gaya yang diperhitungkan dalam momen gaya ini adalah yang tegak lurus dengan arah gayanya. Jadi mesti tegak lurus, ya. Nah, makanya tadi kan ada pertanyaan kenapa kunci L tadi mesti bengkok ke samping. Kalau dia lurus saja, otomatis tertekan nanti, bukan berputar, ya kan? Maka harus menyamping seakan-akan tegak lurus. Kalau kita lihat secara proyeksi, dia akan membentuk sudut tegak lurus ketika dia kita berikan terhadap si lengan tadi, ya. Nah, rumusnya juga sama nanti, maka di F-nya itu kalau di gayanya tadi yang memiring, kalau kita proyeksikan maka akan menghasilkan gaya dikali dengan sin theta ya. Di kegiatan 3 juga sama, jadi nggak ada masalah tadi di kegiatan 3 sudah dikoreksi, semuanya bernilai positif. Berarti kuncinya tadi akan berputar dan arah putarnya itu berlawanan arah dengan arah jarum. Ingat konsepnya, kalau si sekrupnya ingin diputar dan terbuka, maka dia harus diberi gaya berlawanan arah dengan jarum. Nah, kalau ingin dibuka, kalau dia ingin dikencangkan atau dipasang lagi, maka harus diberi gaya searah dengan jarum. Jarum jam. Nah, kalau dia itu
torsinya itu bernilai kalau misalkan berlawanan arah positif. Jadi ada yang terbalik ya, dengan terbalik nih. Ingat yang konsep tadi. Kalau ingin dibuka 10, maka dia diputar berlawanan arah jarum. Kalau dikatakan berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya itu positif. Positif. Kalau misalkan ingin dikencangkan atau dipasang 10, maka diputar searah dengan jarum. Maka nilai torsi atau momen gayanya bernilai negatif, kan tadi kan positif. Sebenarnya untuk tanda min dan plus itu tergantung konteks. Ada yang menuliskan positif, negatif. Yang pasti ketika ingin membuka, maka dia berlawanan arah jarum jam. Ketika ingin memasang, maka dia akan searah dengan jarum. Itu tergantung relatif. Kemudian soal ini, tadi ada yang salah tadi yang menjawab ya. Ini soalnya ada sama, momen gaya juga. Tapi soalnya nggak fatal kalau sedikit. Soalnya jawabannya berapa tadi? Min 23 Newton. Boleh min, boleh plus, nggak ada masalah. Itu tergantung kamu menafsirkan. Artinya kalau kamu anggap searah jarum jam itu bernilai negatif, maka kalau hasilnya negatif berarti dia putarnya searah jarum. Kayak gitu. Tergantung kamu anggapnya kemana. Ya. Nanti akan dibawa koreksi lagi. Nah, kesimpulan akhir, coba sama-sama kita menarik kesimpulan akhir, coba. Pada proses pembukaan pintu ruang kelas berlaku konsep apa? Berlaku konsep torsi atau momen gaya. Coba ulangi. Berlaku konsep torsi atau momen gaya ya. Jadi kesimpulannya sama-sama nih kita tarik kesimpulan ya. Oke. Pada proses pembukaan pintu ruang kelas berlaku konsep torsi. Berlaku konsep torsi atau momen gaya. Di mana semakin jauh lengan gayanya untuk membuka pintu, maka akan semakin mudah pintu untuk dibuka. Karena momen gayanya yang dihasilkan lebih besar. Kemudian yang kedua, pada proses membuka roda pada ban mobil. Ayo. Dia mana lebih mudah dari ketiga kunci tadi? Lebih mudah menggunakan kunci L atau long hand atau kunci lengan pan. Itu sama tuh bahasa-bahasa yang sering dipakai ya. Cuma untuk singkatnya kunci L. Lebih mudah menggunakan kunci L atau lengan panjang karena torsinya lebih besar. Torsinya akan menghasilkan lebih besar. Ya. Kemudian yang ketiga, besaran-besaran yang berlaku pada momen gaya apa aja? Besarannya ada gaya dan lengan gaya. Besarannya sangat sederhana, hanya dua saja, gaya dan lengan gayanya. Gayanya satuannya N atau Newton, lengan gaya satuannya M atau meter. Ya. Jadi torsi adalah besaran yang menyebabkan benda bisa bergerak atau rotasi. Jadi kalau digerak linear namanya gaya, kalau misalkan digerak rotasi namanya momen gaya. Nah, gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya yang menghubung ke sumbu putarnya. Jadi kalau misalkan dia searah, maka hasilnya 0. Maka yang menghasilkan torsi terbesar itu adalah yang tegak
sampai nanti jam 10 malam. Ibu tunggu ya, karena kita waktunya tidak lama, jadi kalian bisa langsung kerjakan mandiri ya, kerjakan mandiri di rumah sampai waktu jam 10 malam. Kalau lewat itu gimana, bisa? Ayo, keren udah ya. Nah, kalau lewat itu mohon maaf, itu tidak bisa lagi mengirim, kalian tidak akan bisa lagi mengirimnya, tidak bisa lagi diakses ya. Nah, jadi waktunya sampai jam 10 malam. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi ya? Oke. Nah, jadi kalau nggak ada lagi, jangan lupa juga Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam materi momen inersi. Momen inersia. Ya, kita akan berdiskusi lagi, nanti akan ada kerja kelompok. Jadi, kalau dibaca-baca nanti supaya lebih memudahkan kita dalam mengerjakan yang tadi ya. Oke. Nah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Jika ada yang salah datangnya dari Ibu, yang benar datangnya dari Allah. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillah Al-Fatihah sekali.